Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Pada malam ini kita akan membahas tentang bab adabul liqa, yaitu tentang adab ketika bertemu atau berjumpa sesama mukmin. Jadi ketika terjadi pertemuan, walaupun setiap hari atau sesekali, apa saja yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini nampaknya sederhana, tapi inilah yang menunjukkan akhlak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau orang tidak mengetahui tentang adab-adab yang sederhana, maka yang besar pun biasanya dia tidak lakukan. Baik, yang pertama at-tabassum wal basyashah inda liqa. Adab pertama ketika kita bertemu sesama mukmin atau berjumpa sesama kita, maka selayaknya kita melayangkan senyuman dan basyasyah. Jadi basyasyah itu diiringi dengan mata yang berbinar-binar. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka li akhika sadaqah. Senyumanmu kepada saudaramu, dalam tanda kutip sesama mukmin, sedekah. Jadi ketika bertemu, bagaimana caranya? Senyuman itu otomatis terkembang, walaupun kita tidak mengenalnya. Kalau sudah berpapasan, maka berusahalah untuk tersenyum. Senyuman itu memberi ketenangan di hati. Orang yang sejatinya marah ketika melihat senyuman, biasanya tidak jadi marah. Ada yang tidak ada rencana untuk berkenalan, ketika kita tersenyum, maka dia berusaha untuk mengetahui siapa kita, karena dia lihat kita ramah, ya. Dan ini sedekah. Oh, tidak dibalas dengan senyuman, yang penting kita dapat pahala sedekah. Nah, kalau tidak dibalas dengan senyuman, ya besok-besok kalau jumpa dia lagi, dia tersenyum lagi, kira-kira 3 kali lah. Leger, tidak ada balasan senyuman, berarti bisa jadi dia kurang sehat akalnya, ya. Atau memang lahir nggak bisa senyum. Mungkin waktu lahir pun tidak menangis. Mungkin dari lahir mukanya sudah mekrong begitu. Nah, itu kalau dia tidak bisa lagi tersenyum. Karena orang mukmin itu senyuman itu selalu ada di bibirnya. Dan ini tanda bahagian daripada iman. Artinya bahagianya hati. Orang iman itu kan hatinya ada ruang untuk kebaikan. Maka dilampiaskan dengan senyuman. Orang yang paling susah tersenyum siapa? Yaitu orang yang selalu dirundung dengan berbagai masalah, pikiran,
kredit habis-habis, dengan tetangga ribut, pergi ke Menasah baru ribut dengan isteri. Bagaimana dia mau senyum? Kenapa bisa ribut terus-terusan, dengan tetangga ribut, dengan isteri ribut? Ini akibat daripada punya banyak masalah yang akhirnya hati mengeluarkannya di wajah. Makanya orang tersenyum itu orang beradab. Jadi jangan biasakan ketemu orang tidak memberi efek apapun pada wajah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga ketika bertemu orang hendaknya kita memberikan wajhun taliq, kata Rasulullah, yaitu selain senyuman wajahmu cerah ketika bertemu orang. Maka tadi disebut basyasyah, selain senyuman adab ketika bertemu, yaitu mata kita ikut mendukung senyuman. Jadi mata kita berbinar-binar menunjukkan kita senang bertemu dengannya, menunjukkan bahawa kita ini gembira ketika dia berpapasan dengan kita. Masalah urusan dia pribadi itu urusan dia. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ini adab pertama ketika kita bertemu sesama kita. Jadi ini yang dibahas adalah adab sesama kita. Kalau dengan orang kafir itu tidak ada tuntunan itu. Bahkan dalam hadis Rasulullah menyebutkan, la tuqaddimu as-salam 'ala al-yahud wan nasara. Janganlah engkau memberi salam lebih dahulu kepada Yahudi dan Nasrani. Bahkan kalau engkau bertemu dengan mereka di jalan, pepetlah jalan mereka. Begitu hadis Nabi. Cuma kalau orang yang tidak faham mengambil hadis ini dengan mengatakan, berarti enggak bagus ajaran Muhammad, dengan agama lain tidak mau bertoleransi, kan begitu diambil kesimpulan. Rasulullah bukan tidak memberi toleransi, tetapi tidak memberi salam, karena salam itu berbentuk keselamatan. Jadi jangan ucapkan keselamatan bagi mereka yang dijamin oleh Allah tidak selamat. Jadi enggak boleh ucapkan assalamualaikum. Kalau mereka yang mengucapkannya, maka disuruh jawab waalaikum. Jadi bukan wa'alaikumussalam atau wa'alaikumussulam. Karena waktu kecil kami belajar di pesantren itu diajarkan kalau orang kafir memberi salam jawabannya alaikumussalam, kepadamulah kebutaan atau kecelakaan, atau alaikumussulam, semoga engkau ditimpa tangga, sulamnya tangga. Begitu suruh jawab. Ternyata dalam hadis enggak begitu. Nabi enggak suruh balas dengan kecelakaan itu. Nabi cukup menjawab, kata Nabi, waalaikum, orang Cina, supaya barangnya laku. Maka dia ketika bertemu dengan kita, dia beramah tamah. Dia akan mengatakan assalamualaikum. Maka jawabannya waalaikum. Kenapa waalaikum? Maksud Nabi, sebagaimana dia berniat, begitulah yang dia dapatkan. Kalau niat assalamualaikum dia niatnya baik, semoga dia pun mendapatkan kebaikan itu, artinya hidayah. Kalau dia berniat ngejek, jadi assalamualaikum itu dalam bentuk sindiran, ngejek-ngejek, olok-olok, maka begitulah semoga engkau mendapatkan hal yang sama. Maka engkau nanti akan diolok-olok di hari kiamat. Jadi cukup dengan waalaikum. Dan tidak pun disuruh tersenyum, kecuali mereka memulai lebih dahulu. Nah, ini bukan bermakna kita membenci, tapi tidak ada ajaran dalam agama kita untuk memuliakan agama mereka. Kenapa? Karena agama ini ya'lu, agama yang direstui Allah, yang diridai dan yang tinggi di hadapan Allah hanya Islam. Maka muncul hari ini orang-orang yang mulai mengatakan semua agama itu sama. Ini sudah mulai ada penceramah-penceramah yang berfaham liberal. Di YouTube itu sedang viral seorang penceramah sudah berumur yang bernama Buya Syakur Yasin. Silakan cek di YouTube itu sedang viral, banyak hal yang aneh yang dia bawa. Salah satunya dia mengatakan jangan takut murtad, karena semua agama itu sama baiknya.
Tapi dia diberi ruang di atas panggung untuk berbicara. Dia mengolah-ngolah dan mengotak-ngotak ayat-ayat Al-Quran. Dia mengatakan bahawa, contohnya salah satunya dia mengatakan kalimat Allah dalam Al-Quran, potonglah kedua tangan pencuri. Karena Allah mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya sebagai balasan. Itu dimaknakan oleh orang ini, itu potong itu bukan potong tangan. Itu salah tafsir katanya. Itu potong itu maksudnya potonglah pekerjaan pencuri ini. Jangan sampai dia mencuri lagi. Bagaimana caranya? Apakah dipenjara ataukah dilakukan ta'zir atau apa sajalah. Bukan potong tangan. Sampai dia mengucapkan, ini saya dengar langsung ceramah dia di YouTube ini. Dia mengatakan sudah terlalu banyak korban yang jatuh akibat salah tafsir terhadap ayat potong tangan ini. Jadi otomatis dia ingin mengatakan apa? Dia ingin mengatakan Rasulullah SAW sudah salah tafsir. Padahal ayat itu turun karena asbabun nuzulnya, karena memang ada pencuri. Sehingga turun ayat itu langsung Rasulullah menyuruh potong tangan. Ini datang si kakek tua ini hari ini mengatakan Rasulullah sudah salah tafsir. Yang betul maksudnya adalah cegahlah pencuri ini daripada melanjutkan pencuriannya. Itu maksud potong. Jadi dipotong jalan, bukan dipotong tangan. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak ada suruhan menghormati agama lain kecuali dengan urusan-urusan dunia. Dalam urusan akidah tidak ada suruhan itu. Baik, berikutnya. Jadi tadi ada pertama kalau bertemu sama muslim itu adalah kembangkan senyuman, pasang wajah dengan mata yang berbinar-binar. Yang betapa biasa. Jadi jangan sampai mekerut muka waktu merempok. Bersenyum walaupun sedang banyak masalah, senyum. Walaupun hutang belum bayar, senyum. Baik, berikutnya. Tentu yang sebagaimana kita tahu adalah ilqa as-salam, memberikan salam. Nah, ini sudah kita maklumi bersama, memberikan salam itu sesama mukmin kalau bertemu. Tidak mesti masuk ke rumah. Salam itu bisa diberikan kapanpun, dimanapun. Dan salam itu diberikan di awal, juga diberikan di akhir. Kata Rasulullah, tidak beda antara orang yang mengucapkan salam di awal dengan pahala orang yang mengucapkan salam di akhir. Kita kebiasaannya cuma di awal. Di akhir kita jarang mengucapkan salam ketika berpisah. Padahal Nabi menyuruh ucapkanlah salam ketika bertemu dan ucapkanlah salam ketika berpisah. Jadi Assalamualaikum pertama. Ini bicara 10 menit. Mau berangkat. Nak izin. Izin saya ada kerja, misal begitu. Lalu Assalamualaikum. Itu Assalamualaikum yang kedua itu sama pahalanya dengan Assalamualaikum yang pertama. Ini yang mungkin kalau yang pertama kita sering, alhamdulillah kita masih berada di area yang sering terdengar kalimat ini. Tapi salam perpisahan kita jarang mengatakannya. Nah, ini perlu dibiasakan. Jadi kalimat salam itu semakin besar panjang kalimah, maka semakin besar pahala. Karena ada hadis ketika seorang sahabat masuk, Rasulullah sedang duduk dengan sahabat, kemudian dia mengucapkan Assalamualaikum, kata Rasulullah kamu dapat 10 pahala. Lalu masuk orang yang berikutnya, dia ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, ditambahinya warahmatullah. Kata Rasulullah, laka 20, kamu dapat 20 pahala. Masuk orang berikutnya, dia ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah, kamu dapat 30 pahala. Cukup sampai situ, Pak. Jangan tambah macam-macam supaya dapat pahala sampai teribai. Karena itu tuntunan ucapan salam. Jadi jangan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Nya dah bangli, nya kan talum li kan. Jadi jangan tambah-tambahi dan jangan karang-karang sendiri. Itu warahmatullahi wabarakatuh itu sudah cukup bagus itu. Nah, baik. Berikutnya. Ada berikutnya yaitu istihbab al-musafahah. Disunnahkan ketika bertemu sesama kita selain tersenyum, pasang wajah enak, lalu beri salam, lalu disuruh berjabat tangan. Yang kayu jok jaro kan. Okeylah kita terhadang dengan pandemi selama ini. Tapi ketika itu sudah selesai,
Maka kembalilah kepada sunnah yang diajarkan Nabi. Berjabat tangan itu termasuk sunnah Nabi yang disuruh lestarikan. Dan ini hadis-hadis Nabi cukup banyak yang menyuruh untuk berjabat tangan. Jadi bukan Assalamualaikum kalau berpapasan bukan Assalamualaikum. Jadi tangannya terangkat tapi enggak mau berjabat tangan. Bukan begitu, tapi Assalamualaikum langsung kasih tangan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Malik bin Atha dari Malik bin Atha bin Abdullah Al-Khurasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasafahu yuzhibul ghilla. Sering-seringlah engkau berjabat tangan, karena berjabat tangan itu akan menghilangkan ghil. Ghil itu kedengkian di hati, hasad. Karena Allah ajarkan kita doa, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan hati kami dengki kepada sesama yang beriman. Ini dengki ini, Pak, puncaknya kerusakan. Gara-gara dengki, mulut akan mengupat, membicarakan kelebihan yang Allah berikan pada orang. Kaki, tangan akan bergerak untuk menghilangkan nikmat pada orang. Jadi fitnah, semua dosa dari ujung kepala ke ujung kaki dimulai dari hati yang dengki. Dengki ini ya benar seperti kata orang-orang, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jadi kedengkian tidak bisa menerima kelebihan yang Allah telah titipkan pada orang lain. Orang lain naik gajinya, dia naik tensinya. Begitu terdengar orang lain kaya gaji, dia yang langsung naik tensi sampai jatuh pingsan. Hai kepikir gaji kau. Orang lain punya mobil, dia pun mulai merasa gelisah, tidak bisa tidur. Kenapa di samping bisa punya? Nah, ini akibat sifat hasad. Mulailah dia melakukan dosa-dosa berikutnya. Ternyata sifat hasad ini dalam satu hadis panjang Nabi itu menyebabkan kalau tidak ada sifat ini dalam hati, itu jalan paling mudah menuju surga. Ingat kembali tentang hadis ketika Rasulullah duduk dalam masjid, lalu Rasulullah mengatakan, tunggu sebentar lagi akan masuk penduduk surga ke dalam masjid. Ternyata satu sahabat masuk. Besok Rasulullah mengatakan lagi ke sahabat, tunggu sebentar lagi akan masuk penduduk surga. Dia lagi. Besok dia lagi. Disitulah diselidiki oleh Abdullah bin Amir. Ternyata ujung ceritanya dalam hadis sahih itu, orang ini dijamin surga gara-gara tidak ada sifat hasad. Jadi dia tidak peduli dengan kelebihan yang Allah beri kepada orang lain. Urang kena PNS, dia sudah 50 kali tes enggak lulus PNS, dia tidak peduli, enggak ada rasa sedikit pun, enggak pun mulutnya menyindir-nyindir, kamu enak ada orang dalam. Hana gak pegah hana orang dalam tu kau. Masalah rezeki dia yakin Allah atur. Dia tidak peduli dengan apa yang Allah berikan orang, rumah mewah, isteri cantik. Dia tahu istrinya cantik juga, tapi dibanding orang jauh sekali. Dia tidak peduli. Anak orang pintar, anak dia bodoh-bodoh, ya wajarlah dia sendiri dulu ranking 45 dari 46 siswa. Jadi terima saja apa yang Allah berikan. Yang penting dekat dengan Allah pasti berubah keadaan itu. Nah, ini kata Rasulullah bisa dipukul sifat dengki ini dengan sering-sering tasafah, dengan sering-sering berjabat tangan. Kenapa bisa memukul sifat dengki? Orang yang kita mungkin iri, dengki, ketemu dengan kita jabat tangan, Pak. Itu kita berubah cara berfikir. Ternyata orangnya baik kok orangnya. Ketika kita jumpa sama dia, padahal kita sudah lama mengumpat-umpat dia di belakang. Ketika jumpa sama kita, dia kasih tangan. Turun tensi kita untuk dengki kepadanya. 2 kali, 3 kali, dia akan menghilangkan sifat dengki. Jadi sudah bisa menerima kebaikan orang, walaupun itu lebih yang Allah berikan kepadanya. Lalu Rasulullah sambung dalam hadis yang lain, dalam hadis tadi, tahadu tahabu wa tazhabu syahna. Sering-seringlah engkau memberi hadiah, maka akan timbul rasa cinta dan engkau akan dijauhkan rasa kekikiran. Jadi syahna itu juga bermakna engkau tidak akan memutuskan silaturahim. Jauh dari sifat memutuskan silaturahim kalau sering-sering memberi hadiah. Jadi berjabat tangan digandengkan dengan memberi hadiah. Kedua-duanya memukul hati yang terjadi waswasah.
Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis riwayat Abu Daud dengan derajat yang sahih, kata Rasulullah, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqā. Kalau seorang mukmin bertemu dengan mukmin atau dua orang muslim saling bertemu dan mereka ketika berjumpa yatasafahan, langsung berjabat tangan. Jadi assalamualaikum, langsung tunjuk jarum. Begitu berjabat tangan, kata Rasulullah, pasti diampunkan dosa-dosa mereka sebelum mereka berpisah. Diampunkan dosa-dosanya sebelum mereka berpisah. Maksud sebelum berpisah bukan disuruh jabat tangan enggak lepas-lepas. Maksudnya ini terjadi komunikasi. Kita tadi datang berjabat tangan, sudah lepas. Lalu kemudian kita bicara. Itu selama belum berpisah mereka ini, maka berguguranlah dosa-dosa mereka, diampunkan dosa-dosanya. Namun yang perlu dicatat, dosa yang diampunkan adalah dosa kecil. Jadi dosa makan riba enggak diampunkan dengan cocok jarogop dan mak-mak jarogop, langsung dihapuskan dosa ambil uang di kredit di bank, itu enggak dihapuskan. Yang berzina belum taubat enggak dihapuskan. Itu cuma bisa dihapuskan dengan taubatan nasuha. Tidak bisa dihapuskan dengan jabat-jabat tangan. Jadi yang dihapuskan yang mana? Dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang terselip di hati, ya, dosa mubazir, dosa-dosa yang sifatnya anggota tangan meraba, menyentuh. Nah, ini bisa diampunkan dengan itu, ya. Jadi ini menunjukkan apa? Begitu besarnya kelebihan orang yang suka berjabat tangan sehingga dosanya pun bisa diampunkan ketika berjabat tangan. Nah, jadi biasakanlah untuk berjabat tangan. Lalu dalam hadis yang lain, Abu Qatadah berkata, qultu li Anas, aku pernah berkata kepada Anas bin Malik, akanatil musafahah fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Qatadah pernah bertanya kepada Anas bin Malik, ini model jabat-jabat tangan ni itu sudah ada di masa Nabi atau belum? Ya. Jadi karena Anas bin Malik beliau umurnya panjang, jadi beliau sempat mengalami dua generasi, generasi sahabat dan generasi tabi'in. Itu Anas bin Malik umur panjang. Jadi salah satu tabi'in yaitu Qatadah bertanya kepada Anas, dulu di masa Nabi sesama sahabat Nabi apakah juga berjabat tangan kalau ketemu? Apa jawab Anas bin Malik? Qala na'am. Ya, sesama kami dari dulu sudah sering berjabat tangan kalau kami bertemu. Nah, jadi ini hadis riwayat Bukhari menunjukkan dari dulu sudah ada perilaku saling berjabat tangan. Lalu ada kisah taubat Ka'ab bin Malik. Dia berkata, dakhaltul masjid fa iza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama ilayya Talhah bin Ubaidillah yuharwilu hatta safahani wa hanna'ani. Jadi ketika Ka'ab bertaubat dari banyaknya dosa yang dia lakukan dan dia mulai masuk masjid untuk salat. Ketika dia masuk masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena senangnya dia taubat, Rasulullah kemudian berdiri, juga diikuti oleh Talhah bin Ubaidillah yang berlari ke hadapanku lalu menjabat tanganku dan mengucapkan tahniah, hanna'ani. Dia mengucapkan selamat kepada aku. Artinya selamatnya selamat engkau telah datang juga ke dalam masjid. Nah, jadi dulu kalau orang datang ke masjid, Pak, yang belum pernah salat, itu disambut oleh orang masjid dengan rasa gembira. Begitu seharusnya. Jadi bukan ngejek-ejek, disindir-sindir. Jadi begitu misal enggak pernah nampak masjid, jika wataduh masjid langsung mengatakan, kaduh jin lah masjid orangnya. Itu mati hijab ni, tiga lagi hijab. Kita berarti tidak ada jiwa dakwah. Orang yang enggak pernah datang ke masjid, begitu datang ke masjid dipeluk, kemudian disalami, lalu semua bergembira. Kalau perlu buat syukuran, maka kalau ada pegang syukuran kan agak berat bacut, karena dia pun nanti mungkin merasa malu. Dia tanya yang legop dari luar sana, apa syukurannya? Hai, syukuran katobat apa? Itu juga ngejek juga ujungnya, kan? Artinya jangan, kalaupun enggak begitu, paling kurang ya kita senang kalau ada orang yang tiba-tiba sudah nampak ke masjid. Ka'ab datang ke masjid, disambut, dijabat tangannya, lalu diucapkan tahniah, selamat. Ya, alhamdulillah, engkau telah datang kepada kami. Nah,
Ini menunjukkan bahwa hadis ini juga menunjukkan bahwa di jabat tangan dari dulu sudah ada. Ya. Lalu dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Lama jaa ahlul Yaman, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika penduduk Yaman mendatangi Mekah, datang rombongan dari Yaman ke Mekah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad aqbala ahlul Yaman." Rasulullah ketika menyambut rombongan dari Yaman, Rasulullah menemui mereka, "Wa hum araqqu quluban minkum fa huwa awwalu man jaa bil musafahah." Jadi disambut dengan gembira oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, ini orang-orang yang mana ini araqqu qulubahum. Hatinya ya, lebih lembut daripada kalian. Orang Yaman itu terkenal dengan kelembutan hati. Ya. Sampai sekarang, Pak, walaupun kehidupan di Yaman itu keras, itu sering perang saudara di Yaman itu. Sering perang saudara. Karena diobok-obok juga oleh orang kafir. Diobok-obok oleh Amerika. Ya. Tapi kalau kita ke Yaman, saya punya beberapa sahabat orang Yaman waktu di Mesir, memang lembut-lembut, Masya Allah, lembut dan hatinya baik. Orang Yaman itu tidak kaya-kaya, Pak. Orangnya sederhana seperti kita yang miskin-miskin. Tapi ketika menyambut tamu, itu subhanallah. Ya. Makanya banyak mahasiswa yang belajar ke Yaman. Dan kota mahasiswa yang paling banyak dikunjungi di Yaman itu yaitu kota Tarim. Ya, kota Tarim. Dan itu banyak hadis Nabi memuji-muji orang Yaman. Banyak dipuji orang Yaman. Nah, jadi Rasulullah mengatakan orang Yaman itu araqqu quluban minkum. Mereka punya hati yang lebih lembut daripada kalian. Fahuwa awwalu man jaa bil musafahah, dan merekalah yang mempopulerkan ya, cara mempopulerkan ketika bertemu melakukan musafahah, yaitu berjabat tangan. Ya. Nah, jadi banyak sekali hadis-hadis Nabi, dan ini ada beberapa hadis yang lain yang menyebutkan tentang mulianya ketika bertemu untuk melakukan jabatan tangan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka oleh karena itu bukanlah amalan yang buruk dan bukan amalan bid'ah ketika kita bertemu lalu kita berjabat tangan. Jadi kalau bisa berjabat tangan ya jabat, kecuali tidak bisa. Ya maksudnya kita sedang ada kesibukan, tengah taguring bu, terus urang kenan, pesan bu saboh, kata tinggal bubu, kemudian kita jabat tangan satu-satu, kan bisa hangoh bubu itu kalau begitu. Ya, jadi kalau lagi ada kesibukan ya tidak usah. Tapi kalau aman-aman saja ketemu, maka jabatanlah. Dan ini menggugurkan dosa. Baik. Berikutnya. Adab berikutnya yaitu istihbab adamu naz'il yad 'inda al-musafah hatta yakuna al-akhar huwa al-badi' bizalik. Nah, ini yang juga yang perlu diperhatikan. Adab berikutnya ketika bertemu sama mukmin setelah jabat tangan, maka disunnahkan untuk tidak melepaskan tangan itu sampai lawan kita yang melepaskannya lebih dahulu. Ya, jadi ini gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza istaqbalahu ar-rajul, Rasulullah ketika bertemu dengan salah seorang sahabat, fasafahahu, beliau langsung menjabat tangannya, la yanzi'u yadahu min yadihi hatta yakuna ar-rajul allazi yanzi'. Beliau tidak pernah beliau yang lebih dahulu melepaskan tangan sampai lawannya lah yang melepaskan tangannya. Nah, ini gaya Nabi. Nabi kalau sudah pegang tangan sahabat tidak dilepaskan. Maksud tidak dilepaskan bukan dipegang erat-erat. Kalau dipegang erat-erat itu maksudnya nangkap. Ini enggak. Beliau tetap pegang tangan sampai lawannya dulu yang melepaskan tangan. Tidak pernah beliau yang melepaskan tangan lebih dahulu. Dan Anas mempersaksikan itu karena Anas memang salah satu khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini juga dalam beberapa hadis yang lain Rasulullah juga memperlakukan istrinya. Itu kalau berjalan dengan istrinya, beliau selalu memegang tangan istrinya. Jadi kalau berjalan berdua dengan istri, beliau memegang tangan istri dan tidak melepaskannya sampai istrinya lebih dahulu yang melepaskannya. Begitu gaya Nabi. Makanya Bapak, kalau belanja ke pasar impres, yang nemat urinang, nemat bajaro. Dan jangan lepaskan kecuali beliau yang lepaskan. InsyaAllah minggu depan dia tidak mau lagi jalan sama kita. Karena orangnya berbeda. Urinang akan kebuka, punya mak-mak dia menjujur malih, gop-gop tadi. Akan begitu katanya. Dulu beda, masa Rasulullah itu sahabat hidup dalam dunia agama. Jadi semua perbuatan agama
Semuanya menjadi kebanggaan bagi mereka. Hari ini Pak, kalau kita pegang tangan isteri kita jalan berdua Pak, Masya Allah, nya naik kuk-kuk legop na 20 draw dah merempat, 20 pro, kamu dalam katanya. Kalau gelintu baru, hai. Macam-macam dibilang tu kita Pak. Kalau dah kayak gitu enggak usahlah kita lakukan daripada timbul fitnah. Tapi begitulah gaya Nabi. Saking lembutnya hati Nabi, menjabat tangan sahabat enggak dilepaskan. Kalau pegang tangan isteri, maka dia tidak akan melepaskannya sampai istrinya yang lebih dahulu melepaskannya. Menunjukkan Nabi begitu terikat hatinya dengan sesama mukmin. Begitu cintanya Nabi kepada sesama mukmin. Kita hari ini begitu sensitifnya sesama mukmin. Bacut nama masalah kah? Sudah hanya gara-gara urusan khilafiyah, sudah kamu mengkerut muka. Kahana le bergahaba. Hanya gara-gara urusan kunut, kahana le bergahaba. Manusia hari ini masya-Allah hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan. Nya mekuboh ya bah. Berkubah apa bahasa Indonesia mekuboh no? Berbuih ya. Kadang-kadang berkubas. Berbuih mulut hari ini, kalau hanya ingin bicara tentang di mana Allah, enggak akan selesai sepanjang zaman. Yang ada hanya permusuhan. Allah sendiri Nabi sendiri sudah mengatakan tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Banyak-banyaklah engkau berfikir tentang makhluk, jangan terlalu dalam berfikir tentang pencipta. Karena kita tidak akan sampai pada kebenaran yang hakiki. Maka lihat hari ini Pak, bermusuh-musuhan. Kelompok pengajian ini bermusuhan, kelompok pengajian sana, yang sana bermusuhan ke sana. Hanya gara-gara pegahaba masalah Allah di mana. Padahal sampai orangnya hendak serupa Allah di mana sebenarnya. Itu kan semua hasil ijtihad. Hanya ijtihad. Yang itu ijtihad, pegang hadis. Yang ini pun mengatakan ijtihad, pegang hadis. Dan ini begini pandangannya. Tapi Masya Allah, itu dijadikan sumber permusuhan, mengejek segala macam. Kita ini sudah terlalu sensitif sesama kita. Bacut nama salah nak jali. Ada yang pernah ikut pengajian, melihat ustaznya agak netral-netral, ketika dia bertanya enggak mau mendukung, dia nunggu jawaban yang cocok dengan model jamaah lagi nama. Ya menyogok temannya. Ada tu model jamaah begitu Pak. Kalau nanya, jawaban yang dia inginkan, jawaban belagi aja depa. Begitu tidak sesuai, langsung itu pengajian terakhir bagi dia. Dia tanya lagi, "Ana ni jak boleh nan." "Apa ustaznya? Ustaz bid'ah sini." Nyan model. Padahal ilmu dia baru taubat umur 45 tahun. Kita sudah dari kecil tidak pernah meninggalkan solat. Ya. Baru taubat mulai. Nah, begitulah keadaan orang hari ini. Masya Allah, dulu Nabi SAW dengan orang-orang yang baru taubat pun dia ajak, dia rangkul supaya menjadi sahabatnya yang sejati. Nah, jadi jemaah melaka Allah Subhanahu Wa Taala, ini salah satu sunnah Nabi adalah jangan lepaskan dulu tangan orang. Tapi setelah ini kalau bapak jabat tangan saya, baik handa pula Pak. Itu sebab nak buat lain loh. Jadi itu contohnya bukan tak amat jarogo. Maksudnya biarkan orang lain yang dulu mencabut tangan dari tangan kita. Satu lagi, setelah itu kita bertanya jawab sedikit. Yang berikutnya yaitu tahrim musafahatil mar'ah al-ajnabiyyah. Diharamkan untuk berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram kita. Di antara adab yaitu jabat tangan sunnah, tapi usahakan jangan terbiasa berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram kita. Karena hadis-hadis Nabi menyebutkan bahawa kepala ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi itu masih lebih baik daripada sekali menyentuh tangan seorang perempuan yang bukan mahram kita. Itu hadis sahih. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaiat para perempuan. Jadi Rasulullah dulu kalau baiat laki-laki untuk beriman kepada Allah, tidak mensyirikkannya, melakukan salat, tidak berzina, tidak berjudi, itu dibaiat Pak, dipegang tangannya. Dipegang tangan, disuruh baiat oleh Rasulullah. Tapi ketika bersama perempuan, maka dalam banyak hadis itu disebutkan bahawa Rasulullah tidak mau memegang tangan mereka. Setelah Rasulullah membaiat mereka dengan kata-kata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Intaliqna faqad bay'atukunna." Sudah cukup, pergilah kalian. Aku telah membaiat kalian. Jadi kata Rasulullah, aku tidak pernah memegang inilah usafihun nisa. Aku tidak pernah memegang tangan perempuan yang bukan mahramku. Nah, jadi ini termasuk salah satu yang harus kita jaga. Jangan terbiasa bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram. Termasuklah guru-guru perempuan itu selayaknya tidak usah disalami kepada anak-anak didiknya yang sudah baligh. Misal seorang guru perempuan ngajar SMP itu kelas 3 itu rata-rata sudah baligh. Maka tidak perlu
berjabat tangan dengan seorang guru perempuan yang bukan mahramnya. Berbeda kalau kita berjabat tangan dengan anak-anak, maka tidak mengapa insya-Allah. Ya. Nah, ada orang yang mengatakan, tapi kan kalau pakai alas kan boleh Ustaz. Ya. Pakai alas pun sebaiknya kalau bisa dihindari, dihindari. Ya. Walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh, tapi pendapat itu tidak sebanyak atau tidak sekuat yang mengatakan terlarang. Pakai alas itu alternatif untuk menghormati orang yang telah memberikan tangan. Misal ada orang perempuan datang, mungkin enggak terbiasa untuk tidak berjabat tangan, dia langsung kasih tangan. Ya, atau kita yang kadang enggak tahu, kita langsung kasih tangan. Nah, perempuan-perempuan yang sudah faham, dia mengambil alas di balik jilbabnya untuk bersalaman, itu alternatif, bukan pilihan utama. Yang lebih utama adalah untuk tidak menyalami. Jadi buat saja bahasa isyarat. Kita pegat lagi nyawa mentang, Pak, ini sudah membuktikan kita mohon maaf, kita sudah terima salamnya. Itu sudah baik. Tapi tidak baik juga kalau kita tidak menyambut salam itu dengan kode apapun. Orang sudah kasih tangan. Ada seorang perempuan kasih tangan. Lalu kita karena baru mengaji, baru pulang dari maghribnya, menempuh ngurindang juk jaro, langsung kita lipat tangan begini. Buah nama fom Qala Nabi SAW. Nya baru kala Nabi kedemam kena tampar je Pak. Nyo dakwah bangai namanya Pak. Jadi jangan sombong begitu juga. Paling kurang kalau dikasih tangan, berikan kode atau isyarat bahwa kita telah menerima salamnya. Jangan pukul perasaannya dengan menyombongkan diri di hadapannya. Jadi dakwah itu Pak perlu mau'idhah, perlu cara yang baik. Ya, bukan mengejek tapi mengajak. Setelah itu kalau dia sudah faham, maka ke depan dia tidak berani lagi memberi tangannya. Ya, karena dia sudah tahu ni kita akan menolak untuk memberi. Tapi ini hanya diperlakukan kepada yang bukan mahram. Maka oleh karena itu kenalilah mahram. Ya, kenalilah mahram. Ada orang yang tidak kenal mahram, dikira mantan mertuanya bukan mahramnya lagi. Padahal mantan mertua itu mahram muabbad selama-lama. Kita punya istri sudah 7 orang, kawin cerai. Nyan mantan mertua kita sudah 6 orang itu semuanya mahram selama-lama. Selama-lama. Jadi ketemu dengan mantan mertua, nyan tak mahram, boleh salaman dengan mantan mertua. Boleh. Nah, cuma bahkan duduk di ruang tamu tidak ada teman yang lain dibolehkan dengan mantan mertua. Cuma saya sarankan kepada para istri, kalau bertemu dengan mantan mertua walaupun itu bukan mahram, namun dia lihat model mantan mertua. Ada model-model mantan mertua bandot. Nya hanjit ajuk salam Pak. Ya, memang dia bukan mahram lagi, dia mahram selama-lama. Tapi kebandotannya yang membuat kita harus menghindarinya. Nah, itu juga harus dia lihat keadaan. Orang mengira sepupu mahram, padahal sepupu bukan mahram. Jadi waktu teruk sepupu, salam, cipika-cipiki, lalu mengatakan, "Nyan abang long, sepupu bukan mahram." Lalu ada yang mengatakan, kan sepupu boleh jadi wali. Betul, sepupu wali. Dan walinya wali terakhir kalau sudah tidak ada garis-garis wali yang lain. Ya, pengganti wali terakhirnya boleh sepupu. Tapi bukan bermakna posisi dia boleh mengganti wali kemudian berubah jadi mahram, tidak. Sepupu bukan mahram. Jadi kalau ditanya orang, bolehkah menikah dengan sepupu dari bapak, dari garis bapak? Boleh. Siapa bilang tidak boleh? Boleh, Pak. Silakan baca kitab fikih. Getahnya otak pegahan juga. Boleh, cuma dia ada posisi yang dia bisa berubah menjadi wali untuk menikahkan. Ya. Dan itu ketika semua sudah tsunami, semua enggak ada yang tinggal lagi, cuma sepupu tinggal. Silakan sepupu jadi wali. Tapi bukan bermakna dia menjadi mahram selama-lama, tidak. Sepupu bukan mahram. Jadi datang sepupu, istri datang sepupunya itu harus pakai jilbab. Seharusnya juga salaman juga tidak dilakukan karena itu bukan mahram. Ya, kecuali dengan bahasa isyarat. Nah, namun hari ini karena kita melebih kepada kebiasaan, akibatnya kebiasaan menjadi hukum. Baik, kira-kira begitu. InsyaAllah kita bertemu kembali di bulan yang akan datang. Masih ada sambungannya, Pak. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa